Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Yang saya hormati para dosen, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan Amin. dan kemudahan. Jadi dengan saya hari ini akan menyampaikan materi tentang evaluasi pendidikan Islam. Kenapa gitu ya suaranya? Suaranya kurang ini. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta dalam pikiran para ulama dan dalam praktik sejarah. Dalam prosesnya, pendidikan ini bisa dibuat sebagai ancaman yang tidak dan yang tidak bisa dicapai dalam program dan diproses dalam produk pendidikan. Lihat setelah dilakukan terhadap output yang dihasilkannya. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan ataupun target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dalam proses pembelajarannya. Pada pembahasan ini, pemateri akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut evaluasi pendidikan Islam, khususnya mengenai salah satu evaluasi menurut sudut pandang Islam, yaitu al-bala, yang artinya menguji. Kata al-bala terdapat dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, yang tersebar dalam 5 surat. Al-bala secara etimologi ataupun bahasa artinya adalah ujian, dan ia merupakan cobaan. Kalau menurut ilmu sorof atau ilmu tasrif, bahwa al-bala ini adalah keluaran sulasi mujarad bab 2, yaitu bala yabli. Kata bala juga memiliki arti cobaan dalam kebaikan ataupun cobaan dalam keburukan. Allah SWT sesungguhnya menguji hamba dengan bala yang baik ataupun bala yang buruk, sehingga dari hal itu diharapkan untuk bisa bersabar dan juga bersyukur. Pada pandangan ini diperkuat oleh Al-Judi tentang bala, yakni cobaan, dan kata itbala yang artinya menguji atau mencoba. Pendapat ini juga senada dikemukakan oleh Syekh Jamal Khusyari bahwa cobaan itu merupakan ujian dengan nikmat dan ujian cara bersama-sama. Dan menurut Syekh Muhammad Abdul Rauf menjelaskan bahwa al-bala juga kecemasan yang berkaitan dengan diri manusia, karena bala adalah cobaan, baik dalam kondisi panas ataupun dalam kondisi apapun, bala itu menjadi ujian. Sebagaimana contoh kata tersebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Artinya, dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda, yakni kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat hikmat yang nyata. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya,
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau di sini kita lihat ada kata walanabluwannakum yang asal katanya adalah al-bala. Profesor Qadri Shihab menjelaskan bahwa kata bala berarti menguji. 20 huruf lam pada kata tersebut adalah lam akibah yang mengandung arti hasil, yang mengandung arti hasil atau kesudahan atau akibat. Sedangkan kata al-balahu bermakna memberikan anugerah. Dan kata ini juga pada mulanya berarti ujian, yang kemudian digunakan untuk menunjukkan perolehan sesuatu yang menjadikan siapa yang memperolehnya sangat tersentuh dan juga terpengaruh. Biasanya perolehan itu bisa sesuatu yang negatif, tetapi tidak juga selalu demikian. Dan pada ayat-ayat di atas juga merinci bahwa bahan ujian yakni materi evaluasi terdiri dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kurang bahan makanan, dan sebagainya. Maka hanya orang-orang yang sabar yang mampu keluar dari kesulitan atau kesusahan ini dengan tidak menggadaikan atau tidak menjual imannya, tetapi lulus dalam ujiannya untuk memantapkan keimanannya. Ciri-ciri ini dapat dilihat, yakni dia tidak bergembira berlebihan dengan kesenangannya yang diperolehnya, tetapi dia bersyukur dan mengeluarkan sebagian yang wajib atau bersodakoh, dan bila tidak pula bersedih, ia menjadikan putus asa ini sebagai sabar dalam menghadapinya. Bila dikaitkan dengan pendidikan, maka nilai buruk yang diprosesnya tidak menjadikan dia lengah, dan nilai buruk juga yang diperolehnya, dia bisa bersabar atau tabah dalam menghadapinya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Musa liqaumihi azkuru ni'matallahi 'alaikum iz anja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yunabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu. Di sini kita lihat ada wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Di sini ada kata bala'um. Ayat ini mengisyaratkan juga bahwa ujian bukan hanya sebatas dalam bentuk hal-hal yang merugikan atau juga yang dinilai negatif oleh seseorang, tetapi dapat juga berupa nikmat atau kesenangan. Kalau yang pertama menuntut sabar, maka yang kedua adalah menuntut untuk bersyukur. Dan biasanya yang menuntut bersyukur itu lebih berat dipikul dibandingkan yang menuntut kesabaran. Karena seringkali berpotensi mengantarkan seseorang mengingat Allah. Sebaliknya, nikmat berpotensi mengantarkan manusia lupa diri dan juga lupa kepada Tuhannya. Kata bala banyak digunakan oleh Allah dalam mengungkapkannya makna ujian atau bentuk ujian yang disebutkan tadi. Nama bahan ujian atau dengan istilah pendidikan yaitu tentang materi atau pendidikan, studi atau mata pelajaran. Sehingga dalam penggunaan kata ini, Al-Quran selalu menyebutkan nama-nama yang diujikannya. Kesimpulannya, bahwa evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan juga perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikannya, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam juga adalah suatu proses dan kegiatan penilaian terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek baik mental, psikologis, dan juga spiritual religiusnya dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Dan tujuan evaluasi juga itu mengetahui kadar akan pemahaman peserta didik, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan juga yang lemah, kemudian mengumpulkan informasi untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi tertentunya, dan juga untuk mengetahui kesulitan belajar atau diagnosis teks, dan untuk memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya.
Dan evaluasi dalam pendidikan Islam juga sangat berguna bagi pendidik atau peserta didik, ahli fikir pendidikan Islam, politik, dan juga sebagainya, untuk membantu mereka dalam memulai sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan atau langkah yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan nasional Islam. Dan pada sasaran evaluasi juga, yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, juga proses materi pembelajaran, dan juga aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Sehingga, sekali lagi, kata al-bala yang tadi disebutkan itu bermakna evaluasi, yang artinya adalah untuk menguji para peserta didik agar mereka bisa lulus dari apa yang menjadi ujian dalam hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mubtada'un zaidun wa azrun khobar, in kunta zaidun azrun man ibtada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.